Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya dapat menjumpai teman-teman sekalian mahasiswa Fakultas Kedokteran Teknik Kardiovaskuler ya pada mata kuliah tidak. Baik, teman-teman sekalian, pada perkuliahan kali ini saya akan menyampaikan materi keempat ya melalui video. Nanti kita seperti biasa dapat berdiskusi melalui kolom komentar atau nanti juga kita dapat mereview kembali pada saat kita melakukan direct meeting ya, baik in person, offline maupun pada saat Zoom meeting. Oke, teman-teman sekalian, saya akan mereview menjelaskan materi ini secara singkat. Beberapa pertanyaan boleh diajukan melalui kolom komentar ya. Eh, Pembahasan kita hari ini adalah tentang keyakinan dasar Samiyat ya. Mohon maaf sebentar. Ini kok jadi kemarin. Oke ya, Samiyat. Oke ya, mohon maaf saya belum mempunyai materinya yang PPT version ya. Ini materi naratif. Sebenarnya lebih jelas ya nanti untuk dibaca kembali seperti biasa, tapi memang untuk dijelaskan di sini saya tidak mempunyai PPT-nya. Jadi mohon disimak dengan baik dan setelah mendengarkan penjelasan saya, teman-teman dapat membaca kembali in detailnya dalam materi yang sudah saya tuliskan ini. Nanti saya bagikan kepada teman-teman ya. Ada 20 lembar. Mohon untuk dibaca semuanya. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah membahas beberapa tema ya sebelumnya. Eh, Saya mengingatkan kembali bahwa tema kita adalah berbicara tentang it is in our mind gitu ya. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang seharusnya ada dalam pikiran kita sebagai seorang mukmin. Yang itu akan mempengaruhi perilaku kita, ya akan mempengaruhi perilaku kita di dunia ini tentu saja ya. Kita sudah membahas di antaranya adalah keyakinan kepada Allah atau keyakinan dasar ilahiyat. Kemudian nubuat, kita sudah membahas bagaimana iman kepada para nabi dan rasul dan apa fungsinya dalam kehidupan kita, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keyakinan dasar sam'iyat, yaitu keyakinan yang berkaitan dengan kehidupan setelah kita meninggal dunia, ya. Kita akan memahami step dan perjalanan kita setelah kita meninggal dunia. Ini sebenarnya adalah ya the great traveling ya, our journey to akhirat ya, to the last home ya, tempat terakhir kita. Jadi ini yang harus ada dalam diri kita, harus kita yakini ya. Yaitu saya memberikan judul untuk materi Samiyat ini dengan perjalanan ke alam akhirat. Nah, orang yang mengakui hal ini, meyakini hal ini akan mempunyai perilaku yang berbeda dengan orang yang tidak mengakui hal ini. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah satu step dari kehidupan kita di alam nanti ya, di alam akhirat nanti. Nah, karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Dan seterusnya itu sampai akhir hadis ini intinya ya supaya ringkas pada intinya adalah kata Rasulullah, eh, hendaklah engkau ketika hidup di alam dunia ini itu seperti halnya engkau itu adalah orang yang merantau dalam perjalanan ya. Orang yang merantau atau
Kalau di hadis yang bawah ini nanti tolong dibaca lagi ya detail hadisnya. Atau kalau dalam yang hadis yang bawah ini digambarkan seperti dalam perjalanan. Jadi kita tuh di dunia itu adalah tempat kita transit saja ya, hanyalah sementara. Sementara. Nanti kita akan memahami what we have to do on this earth gitu ya. Apa yang kita harus lakukan di dalam dunia ini. Kita akan memahami ada di fase alam yang mana dan apa yang harus kita lakukan itu tidak boleh kita keliru ya. Ya, pertama kita memahami tadi karena kegharibun orang yang sedang orang asing ya. Kita ini bukan our main home ya, bukan rumah utama kita ya. Eh, Bukan the last home juga, bukan rumah terakhir, tapi kita hanya sedang lewat. Nah, ini harus disadari seperti itu kalau kata Rasulullah. Kita tuh sedang lewat loh dalam perjalanan ya. Jangan sampai kamu merasa bahwa ini adalah your original home ya, your last journey ya. Jangan sampai kamu merasa bahwa kamu akan stay di sini sehingga kamu perjuangkan mati-matian hidup ini yang di sini ya. Padahal kita sedang menempuh perjalanan. Kita harus sadar bahwa kita sedang menuju eh, tempat terakhir kita ya. Kita sedang dalam perjalanan menuju tempat terakhir kita. Itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus sadari itu dan harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Karena orang hidup itu sesungguhnya melalui empat alam ya. Yang pertama adalah alam kandungan. Disebutkan dalam hadis ini ya. Inna hadakum yujma'u khulqu fi batni umi arba'ina yawman nutfatan. Hadis panjang ini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan Allah di dalam alam kandungan dan seterusnya ya dari air sperma menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging kemudian setelah sudah siap ditiupkan ruh ya ditiupkan ruh ke dalam diri kita yang sesungguhnya diri kita itu adalah partikel ruh ya teman-teman sekalian yang aslinya kita adalah energi, adalah ruh itu, ya, yang akan terus menempuh perjalanan. Nah, hanya saja ini jasad kita, diri kita ini, tubuh kita itu dibuat sebagai sarana kita hidup di alam ini, alam dunia ini ya, sebagai transit. Karena kalau kita hidup di sini harus pakai jasad, tidak mungkin pakai jasad. Jadi ini sementara saja ya, sementara saja kita menggunakan jasad ini pada saatnya nanti ya lama ataupun dalam waktu yang dekat kita akan menempuh perjalanan lagi. Sebenarnya kita adalah ruh itu gitu ya. Manusia adalah ruh itu yang akan terus menempuh perjalanan. Ini kita diciptakan di dalam perut ibu. Jadi alam pertama, alam rahim adalah alam penciptaan di mana kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan juga ruh kita dengan jasad kita yang jasad ini adalah sebagai sarana untuk kita melakukan aktivitas di dalam kita hidup ya. Jadi tubuh kita itu sih seperti komputer ya, seperti laptop saja yang dipinjamkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan tugas-tugas kita sebagai manusia ya. Dan kita harus melakukan tugas-tugas itu dengan baik sebelum komputer ini diambil kembali oleh Allah atau rusak seperti itu ya atau mati itu. Nah, sehingga kita harus mengerti what is our duty ya in our life on this earth kan gitu ya. Harus paham betul apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita terlena. Ini dipinjemin tubuh ini itu hanya sebentar ya. Kita harus paham eh, what we have to do kan. Jadi apa yang harus kita lakukan harus mesti paham betul itu sehingga kita tidak menyanyiakan hidup ini. Banyak orang yang lupa sehingga kita menyanyiakan hidup ya. Tubuh ini sudah rusak, sudah meninggal dunia, sedangkan kewajiban yang dibebankan oleh Allah untuk dikerjakan tidak dikerjakan. Oke, kemudian alam dunia. Alam dunia ini adalah alam di mana kita satu harus menjaga jasad kita. Kita harus merawat jasad kita di dalam alam ini ya. Ya, karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan itu ya. Nah, itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk merawat tubuh titipan Allah. Yang kedua, kita harus menambah amal di dunia ini karena kita harus
mencari bekal ya kan, mencari bekal untuk ke next life gitu. Ya, menyiapkan bekal dalam perjalanan selanjutnya. Jadi tugas kita di dunia adalah menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menempuh perjalanan yang masih panjang sekali ya, teman-teman. Kalau kita bentangkan di dunia ini itu hanya berapa meter kan gitu. Sedangkan di depan kita itu our journey itu masih sangat ya, maaf dari terputus ya. Maaf, rekamannya masuk enggak ya tadi ya? Jangan-jangan tidak masuk. Masalah. Baik, mudah-mudahan masuk ya. Nanti kita lihat lagi. Oke ya, teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Oke, ini jadi di dunia itu kita harus apa? Satu, menjaga tubuh. Dua, menambah amal baik. Karena yang akan kita bawa bekal sebagai menu perjalanan kita yang menyelamatkan kita dalam perjalanan selanjutnya adalah amal baik. Yang ketiga adalah alam kubur. Alam kubur itu adalah alam transit di mana kita akan menuju perjalanan terakhir kita ya. Tapi di alam kubur itu meskipun alam transit, kita sudah mendapatkan impact daripada apa yang kita lakukan ya. Amal yang kita lakukan kita sudah mendapatkan balasannya. Ya, kita sudah mendapatkan apa sebagiannya di dalam alam kubur kita sudah bisa merasakan ya impact dari perbuatan kita di dunia. Kalau perbuatan kita baik di alam kubur kita sudah mulai mendapatkan imbalan-imbalan kebaikan gitu, perjalanan kita dilancarkan gitu karena kita punya bekal yang banyak. Tapi kalau kita nggak punya bekal yang baik ya tentu saja di dunia juga di alam kubur juga akan repot kan itu. Nah, kemudian alam akhirat, nah alam akhirat kan the last journey ya, the last home, the last place. Ya, tempat terakhir kita ini adalah tujuan akhir kita yang menjadi fokus di sini, bukan di alam dunia. Dan kita harus fokus untuk sampai ke sini dengan selamat, ya, dengan bekal yang penuh, gitu ya, yang siap untuk kemudian di sini mendapatkan rahmat Allah untuk hidup selamanya di sini, ya, in the great the happiness tentunya ya. Di sini kita ingin dapatkan kebahagiaan akhir, alam yang indah luar biasa, kebahagiaan yang unlimited di dalam alam akhirat ini. Jadi empat alam ya, empat alam itu tujuan akhirnya dalam alam akhirat. Kita sekarang sedang memasuki alam kedua ya. Alam kedua kita akan menuju berangkat lagi menempuh perjalanan lagi yang amat jauh melintasi alam lain menuju alam akhirat ya. Bukan hanya pergi ke luar negeri ya, tapi ke alam akhirat. Bayangkan ke luar negeri saja kita harus siapkan berbagai hal ya kan. Paspor, apa segala segala macam ya, KTP, macam apapun semua kita harus persiapkan. Nah, ini kita nggak hanya ke luar negeri, ke luar alam ya kan. Keluar alam dan kabar baiknya itu sudah diberitahukan oleh Allah kan kemana kita akan berangkat, melintasi siapa saja dan apa yang harus kita siapkan sudah dijelaskan. Oke, teman-teman sekalian, oleh karena itu kematian itu adalah sebenarnya adalah cara untuk kita pergi ya melanjutkan perjalanan kita ya, melanjutkan perjalanan kita menuju rumah keabadian kita gitu. Kematian itu bukan sesi terakhir dari kehidupan kita sesungguhnya ya. Betul kehidupan kita di dunia saja ya menandakan pisahnya ruh kita dengan jasad, tapi kita akan terus berjalan melintasi alam lain dengan rumus kehidupan yang lain gitu ya. Dengan rumus kehidupan yang tidak seperti sekarang ini. Tidak dengan alam fisik ya, tapi alam yang gaib ya. Kita percaya ini dan kita akan siapkan ini tentu saja. Oke, jadi kematian itu akan datang tentu saja dan kata Allah dalam surat Al-A'raf ini, kalau batas waktunya datang tidak bisa dimajukan barang sedetik ataupun dimundurkan gitu ya. Bahkan walau kuntum fi burujin musayyadah kata Allah, walaupun kamu bersembunyi di balik benteng kokoh ya, itu tetap saja
Kalau sudah waktunya datang, kematian datang, ya malaikat akan menjemput kematian kita semua gitu. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang kafir yang tidak mempunyai belief kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan di sini akan menghadapi berbagai macam trouble ya, problem di dalam perjalanannya ya, karena tidak tahu jalan yang seharusnya ditempuh kan. Kalau kita sholat kan ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah guide us to the right path gitu ya Allah, tunjukkan kami menuju ke jalan yang lurus. Kita ingin ditunjukkan perjalanan kita ya di dunia ini melintasi apa saja dan seterusnya kan gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang yang punya belief kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kemudahan dan akan diberikan guide ya, guidance menuju alam terakhir itu. Oke, teman-teman sekalian, saya agak view saja secara umum, nanti tolong dibaca lagi in detailnya ya. Kemudian apalagi alam kubur. Nah, tadi itu kita tadi sudah bahas di atas sedikit ya. Nah, di alam kubur itu ada proses-proses tertentu. Salah satunya adalah pertama kita akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir yang akan menanyakan apa yang kita lakukan di dunia ini kan. Baik buruk akan ditanyakan di situ oleh malaikat mungkar nakir. Kalau amal kita baik, maka di situ kita sudah mendapatkan eh, bagian dari impact daripada amal kita. Kalau buruk, di situ kita di alam transit itu sudah mendapatkan juga kerumitan-kerumitan kesusahannya, ya. Kemudian eh, selanjutnya di alam kubur itu kita juga bisa mendapatkan eh, apa namanya transfer kebaikan ya. Kita masih bisa mendapatkan transfer kebaikan dari orang yang masih hidup ya. Meskipun kita sudah terputus amalnya sudah mati, tapi ada tiga hal yang kita walaupun sudah meninggal masih bisa mendapatkannya. Yaitu ketika kita bersedekah. Nah, kita bersedekah itu amalnya itu terus mengalir kepada diri kita. Jadi umpamanya kita misalnya bersedekah untuk panti asuhan ya. Nah, itu masih di situ digunakan terus pahalanya mengalir, kita akan merasakannya nanti jiwa kita, ruh kita akan mendapatkan aliran energi kebaikan, pahala di dalam meskipun sudah di alam kubur. Yang kedua ilmu, kalau kita mengajar ikhlas karena Allah menularkan ilmu, yaitu juga selama ilmu itu masih diamalkan, ya, itu terus kita akan dapat pahalanya. Syaratnya adalah ikhlas niat karena Allah. Yang ketiga adalah kita mempunyai anak yang soleh, yang mendoakan kita. Doa anak itu sangat penting. Itu sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal gitu ya. Jadi kita harus ingat ya kepada mungkin orang tua ada yang sudah orang tuanya sudah mendahului meninggal dunia ataupun nenek moyang kita, jangan lupa kita doakan ya. Kenapa? Karena doa eh, anak yang soleh ya itu sampai kepada orang-orang yang sudah berada di dalam kubur akan menambah kebaikan ya. Jadi seperti ditransfer ya, ditransfer kalau di dunia ditransfer uang ya, ini ditransfer kebaikan terasa sampai ke sana ya. Ini tiga hal yang masih bisa diterima oleh orang yang sudah meninggal. Kemudian terakhir hari kebangkitan atau hari kiamat. Ya, hari kiamat itu adalah the last period of our world gitu ya. Kita sudah eh, the last day ya, akhir dunia ini sudah selesai, meninggal orang sudah dunia ini sudah musnah semuanya ya. Bukan hanya manusianya, seluruh alam. Nah, ini teman-teman tolong baca ini ada beberapa tandanya ya. Ya Allah, di sini sudah diberikan tandanya. Kapan itu hari akhir akan segera terjadi? Di sini ada banyak tanda. Misalnya di sini tidak akan terjadi hari kiamat sehingga seorang anak menjadi sebab kemarahan bagi bapak ibunya. Artinya sudah banyak anak-anak yang berani kepada orang tua. Nah, eh, hujan akan menjadi panas, hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas. Artinya terjadi kalau sekarang mungkin pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak menentu gitu ya, kan sudah terjadi juga ya sekarang ya. Banyak orang-orang yang berani kepada orang tuanya, bahkan ada loh anak yang membunuh orang tuanya ya. Terus perubahan iklim yang tidak jelas sudah terjadi juga. Berarti memang sekarang sudah di fase terakhir our life kan begitu. Akan bertambah banyak orang yang melawan bapak ibunya ya.
dan seterusnya ini. Nah, ini di tanda kedua coba deh nanti dibaca lagi ya ini. Betul-betul apa tanda yang mengingatkan kita supaya berbuat baik ya. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta tidak akan berlaku sehingga benar melimpah ruah dan timbul fitnah. Jadi orang berkejaran mengumpulkan harta ya berkelimpahan gitu ya. Tapi di situ seiring dengan orang moralnya rusak. Dan kata Rasul terjadi haraj. Apa itu haraj? Haraj itu peperangan. Terjadi banyak perang. Masya Allah ya. Perang, negara satu sama lain perang, perang itu banyak sekali perang itu termasuk tanda dari kiamat. Akan datangnya segera datangnya hari kiamat. Terus dan seterusnya ya. Ini mudah kok tinggal dibaca itu dan ini luar biasa mengingatkan kita ya. Tolong dibaca lagi ini saya cantumkan hadis-hadis terpenting yang mengingatkan kita ya bahwa tanda-tanda ini menandakan bahwa kiamat akan segera tiba. Pada intinya itu terjadi kebobrokan yang luar biasa ya, dekadensi moral dan lain sebagainya. Terus ini beberapa hadis saya cantumkan, ini baca semuanya ya, direnungkan mana yang sudah terjadi, mana yang belum gitu ya. Nih, banyak sekali yang menyebut di sini, diantaranya adalah apa? Hmm, tuh. Apabila kiamat semakin dekat, mendidik anjing lebih baik daripada mendidik anak. Tidak ada rasa hormat kepada orang tua. Itu salah satu tandanya disebutkan beberapa kali ke banyak anak yang berani kurang ajar pada orang tuanya gitu ya. Masya Allah ya. Ini mendidik anjing itu mungkin barangkali ya orang itu banyak malah lebih suka piara anjing daripada mendidik anaknya ya. Dan lain-lain tuh ya. Tolong ini dibaca detailnya ya. Saya view secara umum, ini secara umum hadis ini menjelaskan kapan akan segera datang hari kiamat ya. Nah, kemudian yang bagian ini, chapter berikutnya ini di halaman ini teman-teman. Ini sebenarnya sudah yaumul ba'as ya. Yaumul ba'as itu adalah ketika orang sudah meninggal pada fase setelah hari kiamat, kemudian orang dibangkitkan kembali ya dari alam kuburnya. Nah, ini adalah perjalanan yang betul-betul luar biasa, menakutkan juga ya. Orang berjalan bersama menuju satu tempat yang di bawah ini adalah disebut dengan padang mahsyar. Kita akan berkumpul besok di satu tempat yang luar biasa. Di sini kita hanya mengandalkan amal kita. Apa yang kita bawa di situ itulah yang menjadi modal bahwa kita akan stay di sini dengan baik ataupun kita di sini akan menderita ya untuk mengantri di padang mahsyar berkumpul untuk apa? Untuk antri perhitungan amal akan dihitung amalnya, masya Allah ya dihitung semuanya. Semua kebaikan, baik kecil, kecil maupun besar akan dihitung semua di hadapan Allah yang disebut dengan Yaumul Mizan. Nah, setelah Yaumul Mizan, semua amal ditimbang semuanya, baru kita akan ada penentuan, ya, the last journey and the last hour life, ya, surga ataupun neraka, ya. Ini sudah dihitung semuanya, maka di situ ada nggak pertolongan dari para nabi untuk kita, ya, seandainya kita amalnya tidak memadai ya. Ada pertolongan dari Allah melalui para nabi, orang-orang baik yang kita cintai ya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau enggak, ya tinggal diputuskan ini surga ataupun neraka. Inilah rumah terakhir kita, perjalanan terakhir kita, dan kita rute ini dari awal sampai akhir. Bentar lagi kita akan melewati semua ini, kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita ya, sehingga kita punya persiapan yang mumpuni untuk melewati perjalanan kita dan selamat sampai kepada rumah terakhir kita, rumah kebahagiaan surga ya. Jangan sampai salah tempat di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini materinya saya share nanti ke teman-teman. Tolong baca lagi. Kita bisa discuss di kolom komentar dan pertemuan berikutnya kita bisa view bersama berdiskusi. Tapi harus baca dulu ya. Kalau nggak baca dulu nanti teman-teman nggak nyambung baca dulu semuanya. Ini asik kok ya saya tulis mengalir seperti cerita. Nah nanti kita bisa berdiskusi lagi pada pertemuan yang akan datang. Demikian ya teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, ya kesuksesan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.